Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa simak videonya baik-baik ya. Like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan video ini lewat di berandamu, berarti bukan kebetulan. Mari kita buka bedah buku kali ini, yaitu Kenali Dirimu. Nah, judul kali ini teman-teman harus simak ya. Mengapa kamu harus berpikir positif? Kamu perlu berpikir positif agar kamu mendapatkan hasil yang positif. Mengapa demikian? Berpikir positif membantumu fokus pada hal-hal yang positif. Jika kamu berpikir positif, kamu akan termotivasi untuk menemukan hal-hal yang positif di dalam hidup kamu. Mungkin saja ada hal-hal lain yang tidak positif yang kamu harus alami. Namun, kamu tidak perlu putus asa karena fokus perhatianmu jauh lebih besar kepada hal-hal yang positif. Maka, hal yang negatif akan kita alihkan kepada hal yang positif. Kamu harus mengambil ibroh atau manfaat dari setiap kejadian yang kamu alami. Nah, sebelum mengetahui cara berpikir positif, kamu harus mengetahui jenis-jenis kepribadian setiap manusia. Nah, kita bahas menurut Forlesken Literature dalam buku Personality Plus ini. Yuk kita simak baik-baik tipe-tipe manusia. Yang pertama, tipe koleris. Tipe koleris ini adalah orang yang berbakat sebagai seorang pemimpin. Kamu menyukai tantangan dan senang memerintah. Penuh pertimbangan, cenderung berpikir negatif, pendendam yang kronis, hidup berdasarkan definisinya tentang hal-hal di sekitarmu, dan selalu menilai sesuatu menurut logikanya. Sekilas, kepribadian ini terkesan buruk, tapi sebenarnya kamu sangat menghormati persahabatan, peduli dengan keadaan orang lain, berbakat, dan menyelesaikan masalah secara kreatif, bergerak dengan rencana dan terorientasi pada jadwal, serta bisa diandalkan untuk mengemban tanggung jawab. Kamu tidak suka dikritik. Uniknya, kamu justru sangat suka mengkritik orang lain. Bagimu, inti sebuah perdebatan adalah kemenangan, bukan kebenaran. Jadi, jika orang yang tidak setuju denganmu, ia harus menyampaikan opininya dan ia akan menghadapi dirimu yang bersikap netral. Yang kedua, tipe sanguin. Jika kamu bertipe sanguin, kamu adalah orang yang humoris, supel, easygoing, ekspresif, dan selalu ingin tahu. Aktif mengikuti perkembangan zaman. Dalam pergaulan, kamu tidak kesulitan dalam mencari teman karena pembawaanmu yang memang disukai banyak orang, walaupun kamu cenderung menguasai pembicaraan dan sering membesar-besarkan. Kamu terlalu cepat merasa bosan, termasuk dalam hal pekerjaan. Kamu juga mudah kehilangan antusiasme, temperamental, egois, dan gampang lupa. Konon, seseorang yang merupakan kombinasi koleris dan sanguin sangat berpotensi menjadi penguasa dan orang yang sukses. Adapun titik kelemahan kepribadian sanguin yaitu adalah pujian. Hampir semua kegiatan yang kamu lakukan didasarkan oleh niat untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang di sekitar kamu, berupa pujian karya, hasil kerja, atau apapun yang ada pada dirinya. Jika orang lain bisa memberikan penghargaan yang tulus kepadamu, walaupun dalam bentuk kecil seperti tertawa saat sedang bergurau dengan kamu atau sekedar menjadi pendengar yang baik, ia akan mampu mempengaruhimu. Yang ketiga, tipe melankolis. Dengan tipe ini, kamu menjadi orang yang sering menyendiri dan mempunyai perasaan yang sangat peka. Berbakat menjadi musisi karena kepekaanmu yang kadang-kadang berlebihan terhadap apapun yang menyangkut perasaanmu. Kamu kurang cepat tanggap pada hal-hal yang berbau humor, sehingga memiliki kesulitan dalam pergaulan yang informal. Kamu juga selalu ragu-ragu dan mengambil keputusan dan membutuhkan persetujuan orang lain sebelum bertindaknya. Kamu membutuhkan dukungan moral untuk hampir semua keputusan penting yang akan kamu ambil.
tidak sulit untuk mempengaruhimu karena yang kamu butuhkan hanyalah teman yang bisa terus ada di saat kamu sedang membutuhkan dukungan moral. Jika orang lain mendukungmu, kamu akan menuruti keinginannya. Tipe yang keempat yaitu tipe flegmatis. Tipe flegmatis ini senang dan mudah bergaul, tapi kamu lebih sering diam dan berada sebagai pendengar. Kamu berwatak sabar, cenderung menyembunyikan emosi, dan bijaksana dalam pergaulan, sehingga kamu sering kali menjadi penengah yang baik. Pada dasarnya ini adalah kepribadian dengan pembawaan yang bersifat dewasa. Namun, kamu cenderung kurang antusias terhadap perubahan dan kegiatan baru, sehingga kamu menjadi orang yang sangat membosankan. Kamu tidak cakap ketika diharuskan untuk memimpin, sehingga kamu lebih sering menghindari tanggung jawab. Konon, kesabaran dan kebijaksanaanmu disukai lawan jenis, tapi kamu tidak dibekali bakat memimpin. Kamu tidak menyukai kepribadian orang lain yang sama pasifnya dengan kamu. Kamu lebih senang dipimpin daripada memimpin. Yang kamu butuhkan adalah orang yang lebih bisa mendominasi dirimu dengan kadar yang wajar. Orang lain tidak perlu membuang tenaga untuk mempengaruhimu karena kamu lebih senang mendengarkan nasihat-nasihatnya. Nah, menurut dari keempat tipe di atas, kamu adalah salah satu dari yang mana nih? Kamu bisa mengenali dirimu masing-masing menurutmu dan menurut pendapat orang lain. Coba deh, tanyakan pada orang terdekatmu, kamu termasuk tipe yang mana? Sampai bertemu di episode selanjutnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.